Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 akan membahas ukuran posisi relatif dengan nama kelompok Jihad, Handika, Abidin, Farid, Rasifa, Putri, dan Anissa. Ukuran posisi relatif menunjukkan letak posisi suatu skor atau nilai dalam kaitannya dengan nilai yang lain di dalam suatu distribusi frekuensi. Peringkat persentil menunjukkan presentasi skor di dalam suatu distribusi yang berada di bawah suatu nilai skor tertentu. 1. Peringkat persentil untuk data tidak terkelompok. Keterangan PR peringkat persentil, CFB frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya, FW frekuensi skor yang ditentukan persentilnya, N banyaknya skor. Rumus seperti pada gambar video ini. Contoh soal nilai ujian mata pelajaran fisika dari sebuah kelas yang diikuti 18 orang murid adalah sebagai berikut. Hitung peringkat persentil untuk nilai 21 dan 18. Langkah pertama yaitu tentukan tabel distribusi frekuensi. Lalu tentukan frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya, frekuensi skor dan banyak skor. Kemudian masukkan ke dalam rumus sehingga didapat hasil 66,7 dan dibulatkan menjadi 67. Lalu untuk peringkat persentil 18 menggunakan cara yang sama sehingga didapat hasil 16,7 dan dibulatkan menjadi 17. Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa terdapat 67% skor berada di bawah skor 21 dan 17% skor berada di bawah skor 17. 2. Peringkat persentil untuk data terkelompokkan dengan rumus PR sama dengan NW dikali X min L ditambah I kali NB dikali 100% dibagi N kali 1, dimana X skor yang dihitung persentil, L batas bawah interval yang mengandung X, NB frekuensi yang berada di bawah batas bawah interval, I interval, dan N banyak skor. Contoh soal peringkat persentil untuk data terkelompokkan. Nilai mata ujian yang terdiri dari 25 orang mahasiswa sebagai berikut. Kemudian hitung peringkat persentil untuk skor 82. Cara penyelesaiannya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi terkelompokkan yang telah ditentukan angka dari komponen-komponen rumus yang akan dipergunakan. Seperti pada tabel berikut ini. Kemudian masukkan ke dalam rumus yang akan digunakan yaitu PR sama dengan NW X min L ditambah I kali NB per N kali I kali 100. Masukkan angka-angka yang telah ditentukan pada tabel sehingga menjadi 6 dalam kurung 82 kurangi 79,5, kemudian ditambah 5 kali 10 per 25 kali 5, kemudian dikali 100, maka hasilnya 52%. Jadi 52% skor berada di bawah skor 82. B. Titik persentil. Menurut Pronsky, kita menghadapi pertanyaan berapa persen skor dari suatu kelompok berada pada atau di bawah skor tertentu, maka pada titik persentil kita berhadapan dengan pertanyaan berapa skor yang 90% skor dari suatu kelompok berada pada skor itu atau di bawahnya. Pertanyaan seperti itu bicara tentang median. Median adalah skor di mana 50% skor jatuh pada atau di bawah skor itu. Rumus untuk titik persentil adalah sebagai berikut.
titik persentil sama dengan batas bawah interval yang mengandung X ditambah persentil dalam persen dikali banyak skor, lalu dikurangi frekuensi kumpulan di bawah batas bawah interval yang mengandung X dibagi frekuensi interval yang mengandung X lalu dikali interval. Contoh soal 95, 88, 81, 79, 73, 92, 88, 81, 79, 72, 92, 86, 81, 77, 67, 91, 85, 80, 77, 62, 89, 84, 80, 74, 61. Hitung skor pada titik kuartil pertama dan titik kuartil ketiga. Penyelesaian. Kuartil pertama, Q1 sama dengan P25. Kuartil kedua, Q2 sama dengan P75. Kuantitas yang relevan, Q1 sama dengan P25. P 0,25, interval 75 sampai 79, L 74,5, N 25, NB 6, NW 4, I 5. Q2 sama dengan P75, P 0,75, interval 84 sampai 89, L 84,5, N 25, NB 16, NW 5, I 5. Untuk P25, X sama dengan L plus kurung buka P kali N min NB per NW kurung tutup kali I sama dengan 74,5 plus 0,25 kali 25 min 6 per 4 kali 5 sama dengan 74,5 plus 6,25 min 6 per 4 kali 5 sama dengan 74,5 plus 0,25 per 4 kali 5 sama dengan 74,5 plus 0,625 kali 5 sama dengan 74,5 plus 0,3125 sama dengan 74,81. Untuk P75, X sama dengan L plus kurung buka P kali N min NB per NW kurung tutup kali I sama dengan 84,5 plus 0,75 kali 25 min 16 per 5 kali 5 sama dengan 84,5 plus 18,75 min 16 per 5 kali 5 sama dengan 84,5 plus 2,75 per 5 kali 5 sama dengan 84,5 plus 0,55 kali 5 sama dengan 84,5 plus 2,75 sama dengan 87,25. C. Z-score didefinisikan sebagai jarak skor dari min yang diukur dengan unit deviasi standar. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Kegunaan Z-score yaitu 1. Melihat jarak nilai, 2. Mengetahui persentase jumlah data atau nilai yang berada di bawah atau di atas suatu nilai tertentu. Rumus Z-score yaitu Z sama dengan X min X bar per S. Diketahui, X yaitu raw score atau nilai sebenarnya, X bar yaitu min dari distribusi, S yaitu deviasi standar dari distribusi, X yaitu deviasi skor X min X bar. Bila mengambil distribusi normal dan mentransformasikan seluruh skornya menjadi Z-score, maka mendapat distribusi normal standar. Sehingga rumus menjadi diketahui Z sama dengan raw score dikurangi min dari distribusi populasi dibagi deviasi standar dari populasi. Contoh soal. Nilai rata-rata matematika kelas 12 IPA 1 adalah 68 dengan simpangan baku 10 dan nilai rata-rata fisika kelas 12 IPA 1 adalah 75 dengan simpangan baku 15. Farah mendapat nilai matematika 80 dan nilai fisika 85 dalam mata
pelajaran apa Farah mendapat kedudukan yang lebih baik dan seluruh siswa 12 IPA 1? Jawab. Nilai standar matematika. ZM sama dengan 80 dikurangi 88 dibagi 10 sama dengan 1,2. Nilai standar fisika. ZF sama dengan 85 dikurangi 75 dibagi 15 sama dengan 0,67. Jadi kedudukan Farah lebih tinggi dalam matematika dibandingkan dengan fisika. D. Skor Stanin. Skor Stanin adalah suatu sistem standar dengan tujuan untuk membantu personel dalam menginterpretasikan Z-skor. Skor ini mencegah munculnya angka negatif dan desimal. Skor Stanin adalah cara untuk mengubah skala skor mentah menjadi skala 9 poin. Skala 9 poin ini memberikan cara mudah untuk membandingkan individu tanpa mengkhawatirkan perbedaan kecil dalam skor mentah. Skor Stanin biasanya digunakan dengan pengujian standar dan sering dilaporkan pada hasil bersama dengan skor mentah. Skor Stanin terdiri dari 9 jenjang. Jenjang yang paling rendah adalah skor 1 dan yang tertinggi adalah skor 9. Contoh data. Kita akan melihat contoh bagaimana menghitung skor Stanin untuk kumpulan data sampel. Ada 100 ekor dalam tabel di bawah ini yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal dengan min 400 dan deviasi standar 25. Skor tersebut telah diberi peringkat dalam urutan menarik sebagai berikut. Berikut adalah skor yang telah diberi peringkat dalam urutan menarik, yaitu sebagai berikut. Dalam kolom pertama terdapat angka 351, 351, 353, 354, 356, 356, 360, 362, 364, 365, 365, 366, 368, 370, 370, 371, 372, 372, 376, 376, 377. Dan di kolom kedua terdapat angka 381, 381, 384, 385, 385, 385, 385, 386, 387, 387, 387, 387, 388, 390, 390, 390, 391. Di kolom ketiga terdapat angka 394, 394, 395, 397, 398, 398, 399, 401, 401, 401, 401, 401, 403, 403, 403, 403, 404, 404, 405, 405, 406, 406. Di kolom keempat terdapat angka 408, 408, 408, 409, 410, 410, 410, 410, 410, 411, 412, 412, 412, 413, 413, 413, 414, 415, 417, 418, 418, 420. Dan di kolom kelima terdapat angka 421, 421, 422, 423, 425, 425, 426, 426, 427, 430, 431, 433, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
440, 441, 445, 449, 452, 452, 452, dan 455. Menentukan skor mentah mana yang menjadi skor stunning. 4% pertama dari skor peringkat. Skor mentah 351 sampai 354 akan diberikan skor stunning 1. 7% skor peringkat berikutnya skor kasar 356 sampai 365.
akan diberikan skor standing 2. 12% skor peringkat berikutnya, skor kasar 366 sampai 384 akan diberikan skor standing 3. 17% dari skor peringkat berikutnya, skor mentah 385 sampai 391 akan diberikan skor standing 4. Nilai tengah 20% dari skor peringkat, skor mentah 392 sampai 406 akan diberikan skor standing 5. 17% skor peringkat berikutnya, skor mentah 407 sampai 415 akan diberikan skor standing 6. 12% dari skor peringkat berikutnya, skor mentah 417 sampai 427 akan diberikan skor standing 7. 7% skor peringkat berikutnya, skor 430 sampai 445 akan diberikan skor standing 8. 4% dari skor peringkat berikutnya, skor mentah 449 sampai 455 akan diberikan skor standing 9. Sekarang skor telah diubah menjadi skala 9 poin, maka dapat dengan mudah menafsirkannya. Skor 5 adalah titik tengah dan merupakan skor rata-rata. Setiap titik dalam skala berjarak 0,5 divisi standar.